Pemirsa, usai menghadiri rangkaian KTT G20 di Roma, Italia, Presiden RI Joko Widodo bertolak ke Glasgow, Skotlandia untuk menghadiri KTT Pemimpin Dunia COP26 pada 1 hingga 2 November 2021. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Presiden Joko Widodo tiba di Glasgow, Skotlandia, Inggris Raya, Minggu 21.40 waktu setempat. Kunjungan Jokowi ke Glasgow adalah dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT, Pemimpin Dunia atau Conference of the Parties COP26, perubahan iklim yang berlangsung 1 hingga 2 November 2021. KTT yang akan dipimpin PM Inggris Boris Johnson itu rencananya akan dihadiri 121 kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya, pemirsa, Indonesia melanjutkan estafet keketuaan atau presidensi G20 dari Italia. Penyerahan secara resmi dilakukan saat penutupan KTT G20 yang berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia. Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Joko Widodo. Dalam prosesi tersebut, Jokowi memuji Italia yang berhasil memegang jabatan sebagai presidensi dalam setahun kebelakang. Presiden Jokowi juga mengajak para pemimpin dunia hadir dalam KTT G20 berikutnya yang akan digelar pada tanggal 30 hingga 31 Oktober 2022 di Bali. Presidensi G20 di Indonesia akan bertemakan Recover Together, Recover Stronger. Tujuannya mewujudkan pertumbuhan inklusif berbasis masyarakat serta ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ya, sebagai tuan rumah presidensi G20 2022 nanti, Indonesia harus ikut berperan memimpin tata ulang arsitektur kesehatan global. Ditambah Presiden Joko Widodo sudah menegaskan untuk memperkuat arsitektur secara kesehatan global. Saat ini sudah terhubung di Indonesia Petang bersama kami Profesor Chandra Yoga. Selamat sore Prof. Chandra. Selamat sore, ini suaranya kecil sekali ya, kalau bisa diatur studio kalau lebih keras. Baik, kita atur. Ini sambil mengatur audionya, saya ingin bertanya mengenai apa maksud 7 aspek tata ulang kesehatan global yang sudah diutarakan oleh Presiden Joko Widodo dan dijelaskan oleh Profesor Chandra. Silakan Prof. Chandra. Ya, jadi begini sebenarnya pada waktu sidang umum PBB, Presiden sudah menyampaikan juga perlunya ada tata ulang arsitektur kesehatan global. Dan kemudian disampaikan lagi kemarin di Italia pada waktu sambutan di G20. Sebenarnya memang jujur saja ini sedikit banyak tercetus karena adanya COVID-19. Kita tahu COVID-19 itu praktis membuat dunia porak-poranda begitu. Dan karena itu orang berpikir ini nggak bisa kita selesaikan hanya COVID-nya saja. Ini semua arsitektur kesehatan global itu mesti diselesaikan dengan baik. Jadi itu aspek yang pertama. Jadi memang tercetus karena COVID-19. Yang kedua tentang Presiden bicara tentang penularan penyakit antar lintas batas negara begitu ya. Kalau di WHO itu ada yang disebut sebagai International Health Regulation. Nah, International Health Regulation ini sudah ada sejak tahun 2005, tahun 2007 mulai diundangkan dan orang mulai berpikir ini bagaimana International Health Regulation ini. Ada 3 faktor yang paling tidak. Nomor 1, pada waktu saya tahun 2010 itu menjadi reviewer dari International Health Regulation. Waktu itu ada pandemi H1N1 2009 itu. Tahun 2011 saya dan tim review itu mengatakan bahwa the world is ill prepared. Itu kalimat kami karena pengalaman menghadapi pandemi yang lalu. Itu 2011. Kemudian IHR terus berjalan, orang terus diperkuat, kapasitas terus diperkuat. Pada tahun 2020 ada lagi pandemi dan tahun 2021 keluar lagi tim review yang lain begitu ya, dan tim review lain ini sampai pada kesimpulan the world was not prepared. Jadi 2011 not prepared, 2021 not prepared, jadi 10 tahun berjalan ternyata tidak juga prepared gitu. Jadi ini mesti dicari sebabnya di mana letaknya begitu, dan itulah makanya perlu tata ulang kesehatan global. Dan kalau kita bicara pandemi, semua orang kan sekarang bicara pandemi, gimana pandemi begitu ya. Di dalam International Health Regulation itu tidak ada aturan yang jelas pandemi itu seperti apa, kapan diberlakukan, tidak ada. Adanya adalah istilah yang disebut sebagai public health emergency of international concern. Tapi pandemi itu tidak ada, itu perlu diatur. Itu poin yang kedua yang penting. Poin ketiga, akhirnya orang sadar bahwa preparedness itu jadi hal yang utama gitu ya. Saya ambil contoh yang sederhana saja di kantor-kantor, saya yakin di studio juga ada tabung kebakaran itu kan. Padahal kan praktis tidak pernah kebakaran dan kita berharap jangan kebakaran, tapi kan tabung kebakaran itu selalu tersedia kalau ada kita persiapkan sejak awal.
Nah, yang sekarang terjadi, sekarang ada COVID, semua orang perhatian kepada COVID. Kalau nanti COVID-nya turun begitu, kita tetap harus melakukan preparedness untuk menjaga kemungkinan pandemi berikutnya. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi persiapan itu harus terus ada. Misalnya ya contoh analoginya tadi ya tabung pemadam kebakaran seperti itulah. Itu harus ada. Itu poin ketiga, dan yang sudah di poin keempat adalah preparedness itu, persiapan itu harus ditangani langsung oleh pejabat tertinggi di negara itu, presiden, perdana menteri, raja atau sultan begitu ya. Itu harus memang sampai setingkat itu begitu. Terus yang kelima, mau tidak mau kita harus akui bahwa anggaran itu penting, finance itu penting, sehingga dunia itu perlu mempersiapkan anggaran yang cukup untuk preparedness ini menghadapi kemungkinan pandemi yang akan datang. Jadi mungkin IMF atau Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia barangkali atau Bank Pembangunan Afrika harus memasukkan anggaran untuk penanganan pandemi ini, pandemi berikut, atau katakanlah untuk preparedness begitu di dalam bagian penting program dia. Itu yang kelima. Dan yang keenam, surveillance. Kita tahu bahwa data itu akhirnya menjadi sangat penting. Kalau tidak ada data, kita kehilangan arah begitu. Dan kita tidak tahu kalau kasus mulai naik, mulai turun, kita tidak tahu. Karena itu surveillance harus jadi perhatian penting. Dan karena dunia ini interconnected satu dengan lainnya, surveillance tidak bisa hanya di satu provinsi, tidak bisa hanya di satu kabupaten, tidak bisa hanya di satu negara, tapi harus ada surveillance yang merupakan jaringan internasional. Itu jadi penting. Dan yang terakhir, karena ini kita bicara global, maka memang peran WHO harus jelas, harus diperkuat. Karena kan banyak pendapat yang mengatakan WHO kurang cukup berperan pada waktu pandemi COVID sekarang ini. Itulah 7 hal yang kira-kira berhubungan dengan tata ulang kesehatan global yang saya pikir dicetuskan oleh Presiden, dan itu sangat strategis. Saya mengusulkan agar pada saat Indonesia menjadi presidensi G20 tahun mulai Desember ini sampai tahun depan, ada sesuatu yang keluar untuk tata ulang kesehatan global. Jadi apa yang disampaikan Presiden, kemudian terwujud dalam bentuk konsep yang jelas, kegiatan yang jelas, sehingga bisa jadi katakanlah semacam legacy ya. Sesudah Indonesia jadi presidensi kesehatan global, kita presidensi G20, kita mengeluarkan legacy, inilah tata ulang kesehatan global yang untuk menyejahterakan dunia dan menyehatkan dunia. Baik, 7 aspek persiapan bagaimana kita belajar dari pengalaman kemarin adanya pandemi COVID-19, begitu sudah cukup sangat sempurna ini dipersiapkan. Siapa yang kira-kira pantas untuk melit ini semua, Prof. Chandra? Nah, justru menurut pendapat saya, karena Indonesia sekarang jadi presidensi G20, kedua presiden yang sudah bicara begitu, dan kita punya pengalaman panjang, kita pernah mengalami berbagai pandemi, kita punya berbagai penyakit menular di negara ini, kita punya pengalaman diplomasi kesehatan internasional. Jadi saya kira ini saatnya betul-betul untuk Indonesia memperlihatkan kepeloporannya agar tata ulang kesehatan global ini menjadi salah satu agenda amat penting dalam aspek kesehatan presidensi G20 ini. Tentu saja Kementerian Kesehatan bisa mengkoordinir siapa saja yang terlibat, tapi kita punya semuanya, kita punya kemampuan, kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan juga, sehingga ini bisa menjadi agenda penting, dan ini sejalan dengan statement Presiden. Jadi tidak ada alasan lagi untuk ini tidak menjadi barang utama pada agenda kesehatan G20 di Indonesia tahun ini atau tahun depan. Baik, Prof, sebagai wadah atau agenda begitu dalam Indonesia bisa menyuarakan apa yang penting diutarakan untuk kesehatan dunia begitu. Apa saja menurut Profesor peran dari Indonesia yang bisa dilakukan? Sekarang begini, yang sekarang kita ada beberapa hal. Nomor satu, sekarang kan kita masih pandemi. Kita masih pandemi, dan isu sekarang adalah lebih ke vaksin itu tidak merata di berbagai dunia gitu ya. Maksudnya ada negara yang sudah vaksin banyak banget, ada negara yang jumlah vaksinasinya kurang. Itu juga dikemukakan oleh Presiden, itu juga dikemukakan oleh beberapa pimpinan dunia. Jadi Indonesia bisa melit lagi cerita ini untuk mengatakan inilah situasi vaksin yang ada. Saya kebetulan menjadi anggota dari Independent Allocation Vaccine Group dari COVAX. Tadinya COVAX akan berencana mengumpulkan hampir 2 miliar dan membagikannya kepada seluruh negara yang membutuhkan, tapi sampai saat ini kami baru dapat mengumpulkan sekian ratus juta yang untuk dibagikan gitu. Jadi kelihatan sekali bahwa kemampuan mengumpulkan vaksin dari berbagai negara ini sekarang menjadi tidak mudah, karena negara memprioritaskan negaranya sendiri, sementara negara lain dikebelakangkan, dan kita tahu no one is safe until everyone is safe. Jadi pertama adalah tentang bagaimana pemerataan vaksin yang sekarang sudah barangkali tidak usah pemerataan, tapi negara-negara membutuhkan mendapatkannya. Tadi kan sudah di G20 sudah disampaikan sesuai dengan WHO, targetnya adalah 40% setiap negara penduduknya sudah divaksin pada akhir tahun ini, dan 70% dari penduduk semua negara sudah divaksin pada pertengahan 2022.
2022. Jadi angkanya jelas. Jadi kalau kita bisa lead ke arah itu bagus. Itu nomor satu. Nomor dua, yang tadi sudah kita bicarakan tentang tata ulang kesehatan global ya. Kalau kita bisa keluarkan konsep pada saat presidensi ini, bukan hanya konsep, barangkali juga semacam kegiatan konkret begitu, tata ulang kesehatan global itu akan bagus sekali. Salah satu bentuk kegiatan konkret adalah kan sekarang aturannya dalam bentuk international health regulation. Kalau bisa itu ditingkatkan legalitasnya menjadi konvensi, memang sudah sedang dibahas saat ini, konvensi pandemi itu akan jauh lebih bagus lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga yang juga bagus untuk dibahas adalah tentang Sustainable Development Goals. Kita tahu dunia ini sudah punya target, bukan hanya kesehatan, macam-macam, untuk mencapai sesuatu target pada tahun 2030. Nah, target ini dibuat pada tahun 2015, termasuk juga kesehatan, gizi, pembangunan, lingkungan, kelautan, dan sebagainya. Dan karena COVID-19, maka COVID-19 ini kan mempengaruhi semua aspek kehidupan, dan sudah berjalan 2 tahun, sehingga orang mulai khawatir nih, bagaimana target SDG 2030 bisa tercapai atau tidak. Jadi pilihannya cuma 2, apakah target itu direvisi, diubah targetnya begitu, atau targetnya tetap yang itu, tapi effortnya ditingkatkan. Ini juga harusnya bisa keluar dalam presidensi Indonesia pada G20 ini. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah konsep Universal Health Coverage, UHC, yang kalau di kita konsepnya tuh jaminan kesehatan nasional begitu ya. UHC ini punya 3 prinsip utama. Nomor 1, semua orang mendapat pelayanan kesehatan, jadi equity barangkali, semua orang. Yang kedua, pelayanan kesehatannya dia dapatkan secara bermutu, jadi bukan hanya asal pelayanan begitu. Dan yang ketiga, pelayanan kesehatan didapatkan tanpa memberatkan kantongnya. Dia tidak harus mengeluarkan uang yang sampai mengganggu ekonominya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu itu. Dan ini cukup banyak sekarang penduduk dunia yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu ini, sehingga UHC ini menjadi konsep keempat yang saya pikir perlu diangkat. Yang kelima adalah Indonesia bisa banyak berperan di beberapa topik-topik spesifik. Saya paling tidak akan menyebut 3 di sini. Satu tentang antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance ini sudah sejak 2017 jadi agenda di G20, dan sudah ada beberapa kegiatan, dan itu saya kira perlu diteruskan di Indonesia, dan saya tahu tim sudah mulai bekerja untuk itu. Itu satu. Yang kedua adalah konsep One Health. One Health ini menyatakan bahwa kesehatan itu akan tergantung dari tiga faktor: kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Contoh saja kalau COVID ini kan misalnya ada hubungannya katanya tadinya dengan binatang di pasar seafood atau kelelawar dan sebagainya, atau lingkungan. Jadi itu konsep One Health juga. Dan yang ketiga, kalau saya mengusulkan tuberkulosis juga masuk. Kenapa? Ada 3 alasannya. Nomor 1, tuberkulosis itu masalah kesehatan dunia, dan kumannya sudah ditemukan 1882 sampai sekarang belum juga beres. Itu satu. Yang kedua, setengah beban penyakit tuberkulosis itu ada di negara G20. Karena ada Cina, ada India, ada Indonesia, ada Afrika Selatan, ada Brasil, sehingga setengah jumlah pasien TB dunia itu ada di G20. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk kita dalam negeri, Presiden pada bulan Agustus baru mengeluarkan peraturan Presiden yang mengatakan bahwa Indonesia akan eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030. Jadi saya usul tuberkulosis ini juga jadi salah satu agenda yang bisa diangkat, karena ini punya dampak dunia, punya dampak G20, dan juga punya dampak ke Indonesia sendiri. Baik, terakhir singkat saja Prof, apa yang harus dipersiapkan Indonesia ini dalam rangka untuk menjadi tuan rumah di G20, KTT G20 nanti di tahun 2022? Ya, persiapannya ada 3. Nomor 1, kita siapkan konsep yang jelas begitu sekarang. Saya tahu proses sudah berjalan untuk mempersiapkan konsep itu. Yang kedua, kita persiapkan juga bentuk implementasi yang mungkin dilakukan untuk menjamin bahwa konsep yang ada itu betul-betul bisa terimplementasikan. Jangan hanya konsep di awal, tapi bisa betul terimplementasikan. Dan yang ketiga, mau tidak mau kita harus membumi mengatakan bahwa kita harus jaga katakanlah kesehatan kita, sehingga penularan penyakit COVID-19 bisa ditekan, supaya jangan sampai ada gangguan-gangguan kesehatan yang mempengaruhi pelaksanaan sehari-hari kegiatan presidensi G20 di masa tahun 2022 mendatang ini. Baik, terima kasih Prof. Chandra Yoga Aditama sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu, Prof. Selamat sore.